Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, tetap semangat ya. Anak-anak, ini adalah pertemuan ketiga pelajaran IPS. Ya, pada pertemuan ketiga ini akan Pak Teguh terangkan ya tentang kondisi alam Indonesia dan perubahan akibat interaksi antar ruang. Oke. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Kondisi alam Indonesia. Yang pertama adalah keadaan fisik wilayah. Setelah itu nanti kita bahas flora dan fauna ya. Yang pertama dulu adalah keadaan fisik wilayah. Di sini dikenal dengan nama keadaan geologi ya atau bentuk bumi. Nah, ini adalah keadaan kondisi geologi Indonesia. Anak-anak, Indonesia itu dilalui oleh 3 jalur pegunungan. Dikenal nama atau lempeng itu ya. Jadi yang pertama adalah lempeng Eurasia ini. Yang kedua lempeng Indo-Australia ini. Dan yang ketiga adalah lempeng Pasifik. Nah, lempeng Eurasia ini setelah dari Malaysia akan muncul di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan berakhir di Kepulauan Maluku. Selanjutnya, lempeng Indo-Australia itu memang berada di dasar laut Samudra Hindia. Nah, seperti ini. Yang ketiga, lempeng Filipina, atau maaf, bukan lempeng Filipina ya, lempeng Pasifik, berasal dari Filipina jalurnya, setelah itu ke Sulawesi, dan berakhir di Kepulauan Maluku. Nah, karena ada 3 lempeng yang melintasi wilayah Indonesia, maka akan ada akibat yang didapat oleh negara Indonesia. Apa saja akibatnya? Nah, dampaknya adalah yang pertama, di Indonesia banyak terdapat gunung berapi. Yang kedua, banyak gempa bumi. Yang ketiga, banyak sumber air panas. Dan yang keempat, banyak belerang atau tambang belerang. Ya, ini merupakan potensi dan juga musibah yang sering dialami oleh negara Indonesia. Nah, anak-anak, berarti di Indonesia itu memang banyak sekali gunung berapi karena dilalui oleh sirkum atau lempeng dari Eurasia, maka di Indonesia mulai Sumatera, Jawa ini ya, ini banyak sekali gunung. Nah, ini ya gunung berapi aktif. Selanjutnya, iklim di Indonesia. Di Indonesia secara umum ada 3 iklim. Yang pertama iklim musim, yang kedua iklim tropis, dan yang ketiga iklim laut. Disebut iklim musim ya karena di Indonesia ada 2 musim, yaitu penghujan dan kemarau. Ya, paham ya? Nah, yang kedua iklim tropis. Nah, kenapa disebut iklim tropis? Karena Indonesia berada di lintang tropis ya, dilalui garis khatulistiwa sehingga Indonesia mengalami atau memiliki iklim tropis. Dan yang ketiga iklim laut. Nah, kenapa ada iklim laut di Indonesia? Karena Indonesia dikelilingi oleh laut, bahkan luas wilayah laut Indonesia itu lebih luas lautnya dibandingkan daratannya. Selanjutnya anak-anak yang kita bahas adalah flora fauna. Nah, flora fauna Indonesia ini. Ya, saya geser dulu. Nah, seperti ini ya. Nah, ini adalah flora fauna Indonesia. Ada wilayah Indonesia. Nah, Indonesia itu terbagi atau fauna Indonesia dibagi menjadi 3. Fauna Indonesia Barat ini yang disebut dengan fauna asiatis. Fauna Indonesia Tengah ini fauna peralihan atau fauna Indonesia asli ya. Dan yang ketiga ini fauna Indonesia Timur atau fauna Australis. Nah, pembatasnya adalah garis Wallace ini, dan yang ketiga adalah garis Weber. Jadi Indonesia itu dibagi menjadi 3 fauna. Sedangkan flora, nah kalau itu floranya itu ada flora Indonesia Barat, ada flora Indonesia Timur. Nah, jenisnya seperti ini nanti bisa dibaca ya, di buku juga ada. Selanjutnya, untuk fauna tipe asiatis ini contohnya ya.
Ada gajah, ya tidak perlu disebutkan ya, pasti sudah tahu ya apa namanya ya. Nah, ini yang tipe Australis. Nih. Nah, dan yang ketiga tipe peralian. Ini ya, ada namanya juga. Nah, selanjutnya anak-anak kita bahas tentang yang F, perubahan akibat interaksi antar ruang. Nah, maksudnya di sini adalah perubahan yang terjadi yang ada di Indonesia. Ya, apa sajakah itu? Nah, ini ada 6 ya. Yang pertama, nah ini aja langsung ya. Berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan anak-anak. Nah, yang kalian lihat di sini ini adalah jalan tol. Dengan adanya jalan tol, maka akan membuka wilayah-wilayah baru. Nah, seperti ini. Ada jalan tol, maka di tempat-tempat strategis akan dibangun gedung-gedung ya untuk hotel atau untuk perumahan, istilahnya apartemen. Nah, ini adalah berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Kalau tidak ada jalan tol, ini pasti juga tidak akan dibangun. Perubahan penggunaan lahan. Nah, ini anak-anak coba lihat. Ini adalah lahan sawah. Pas di sebelahnya adalah perumahan. Berarti perumahan ini duluannya adalah sawah. Sehingga ini adalah perubahan. Yang ketiga, perubahan orientasi mata pencarian. Kalau dulu menjadi petani, ya, tapi sekarang bisa bekerja di industri atau menjadi apa ini? Orang-orang berkarir gitu ya, orang karir. Pekerjaannya di kantor. Nah, berkembangnya sarana dan prasarana. Ini ada bangunan jalan tol, ini adalah prasarana ya, sarana ya, ada kereta api. Nah, ini adalah berkembangnya sarana dan prasarana. Perubahan sosial budaya ya, tradisional sudah mulai ditinggalkan atau dipinggirkan ya. Orang sekarang gaya hidupnya sudah meniru ke barat-baratan ya. Nah, coba dilihat ini fotonya ya. Nah, tapi tetap ada pada acara-acara tertentu ya. Jadi anak-anak itu adalah materinya. Sekarang tugasnya anak-anak di sini ada tugas yaitu jenis fauna, fauna asiatis, peralihan dan australis. Contohnya kalian tulis ya. Ada 5, ada 5, ada 5 tadi sudah disebutkan ya. Nah, nanti silakan dilengkapi. Jadi anak-anak itulah pertemuan yang ketiga. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan kita berdoa semoga pandemi berlalu dan kita bisa belajar dengan enak, dengan tatap muka di kelas. Itu yang kita harapkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.